Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jum'ah yang Allah muliakan. Pada kesempatan yang mulia ini juga khatib berwasiat kepada kita semua, wabil khusus kepada pribadi hamba sendiri, agar berupaya semaksimal kemampuan yang kita miliki untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal iman dan takwa inilah yang akan menjadikan kita mendapatkan predikat yang tertinggi di hadapan Allah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam salah satu ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh kata Allah, yang paling mulia di sisiku ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah yang Allah muliakan, maka dari itu sebagai tema khutbah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yakni urgensi menjadi mukmin yang kuat dalam membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ketika kita berbicara mengenai iman, apakah ada korelasi antara iman yang kuat dengan ketakwaan? Sudah barang tentu pasti. Karena orang yang beriman ada sejatinya dua golongan. Yang pertama ada orang yang imannya kuat, dan yang kedua ada orang yang imannya lemah. Maka kalau kita lihat dalam sebuah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ tegas Nabi kita bersabda, al-mu'minun al-qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minad dhaif. Mukmin yang kuat kata Allah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Maka dalam hadis ini dijelaskan bahwa ternyata mukmin itu ada dua. Yang pertama ada yang kuat, ada yang lemah. Ada penghususan keistimewaan bagi mereka yang menjadikan dirinya menjadi mukmin yang kuat. Pertama disebutkan tadi, ia lebih baik, khairun, dan juga wahabbu ilallah, dan ia dicintai oleh Allah. Sedangkan mukmin yang lemah, dia tidak mendapatkan dua keunggulan ini. Maka dari itu sangatlah penting, sangatlah berpengaruh seorang yang punya iman, apakah imannya ini kuat atau lemah. Ini yang akan menentukan kualitas ketakwaannya kepada Allah. Tatkala imannya lemah, maka ketakwaannya pun semakin rendah. Tatkala keimanannya semakin tinggi dan semakin kuat, ini adalah yang menjadi indikator semakin bertakwanya seseorang hamba kepada Tuhannya. Maka oleh sebab itu, terkadang sering di masyarakat kita mendengarkan sering mengkambing hitamkan istilah iman. Ketika ia terlanjur melakukan kesalahan, terlanjur melakukan kehilapan, maka ia katakan dengan entengnya iman lagi lemah. Yang menjadi pertanyaan, kenapa iman dibiarkan lemah? Bukankah kita tahu bahwa ayat yang banyak sekali dalam Al-Quran yang memerintahkan kita supaya menjadi orang yang bertakwa? Salah satunya tadi dalam surah Al-Hujurat. Hadis Nabi juga, ittaqillah haitsumakun, bertakwalah kamu kata Nabi kita di mana saja pun kamu berada. Ini adalah perintah Allah dan Rasul. Tapi pertanyaan ini terkadang dianggap sepele di kalangan masyarakat kita, dengan menganggap bahwa iman itu kadang naik dan kadang turun. Mencari kambing hitam dengan mencari dalih bahwa iman lagi turun, sehingga ia leluasa berbuat kesalahan dan kemaksiatan. Nah, oleh karenanya melalui mimbar yang singkat ini khatib mengajak kita semua, mana tahu selama kita melakukan kealpaan-kealpaan, barangkali kita juga sering mencari kambing hitam. Maka mulai dari sekarang, mari kita berupaya semaksimal kemampuan yang kita miliki untuk menjadi pribadi mukmin yang kuat. Kenapa demikian? Karena mukmin yang kuat inilah yang akan bisa
menjadikan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mukmin yang kuat ini jugalah yang akan bisa menjauhkan dirinya dari kemaksiatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa akan menghalangi cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang hamba banyak bergelimang dosa, bergelimang maksiat, maka cahaya hidayah Allah pun sulit untuk masuk ke dalam hatinya. Dan sebaliknya, ketika seorang hamba itu semakin dekat kepada Rabb-Nya, semakin ia banyak bertakwa kepada Tuhannya, maka cahaya itu pun, hidayah itu pun akan mudah masuk ke dalam hatinya. Maka dalam salah satu ayat juga Allah ingatkan kepada kita di dalam surah At-Taubah, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu dengan sekuat mampumu, semaksimal kemampuan yang kita miliki. Dalam salah satu tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa mastata'tum di situ adalah kekuatan yang maksimal yang harus kita curahkan untuk mencapai ketakwaan kepada Allah. Kalau hanya sekedar saja maka tidak mungkin bisa menjadi mukmin yang kuat. Kalau hanya suka masih memperturutkan hawa nafsu, mustahil bisa menjadi mukmin yang kuat. Karena dalam salah satu ayat juga ditegaskan oleh Allah, ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Seperti kita lihat dalam surah An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka surgalah tempat kembalinya, kata Allah. Maka siapa mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsu? Ialah orang yang mampu menjaga kualitas keimanannya, orang yang mampu menjaga keutuhan imannya sehingga tetap kuat, istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah. Inilah yang akan bisa menjaga imannya terus kuat. Kalau tidak istiqomah di dalam ketaatan, maka yang akan terjadi adalah kemaksiatan. Maka para ulama memberikan anjuran kepada kita bagaimana supaya merawat iman supaya tetap kuat. Karena memang dalam salah satu riwayat dijelaskan iman itu ada kalanya turun, ada kalanya naik. Maka supaya iman ini stabil, istiqomah, taat selalu, kata para ulama, al-iman yazid bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu akan kuat, akan senantiasa kokoh tatkala ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya iman itu akan rendah ketika seseorang hamba itu banyak bergelimang dosa dan maksiat. Maka pilihan ada di dalam diri kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apakah kita mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah sebaliknya? Ketika kita taat kepada Allah, maka kemaksiatan akan terhindar dari kita. Sebaliknya, apabila kita melakukan kemaksiatan, maka Allah pun akan semakin jauh dari kita. Maka oleh karenanya, sebagai pribadi yang muslim, yang kita pastinya setiap saat minta doa kepada Allah supaya diberikan keselamatan dunia dan akhirat, maka tidak ada solusi, tidak ada jalan kecuali menjadikan pribadi dengan mukmin yang kuat. Iman yang kuat inilah yang akan bisa menghantarkan kita kepada ridha Allah. Dengan iman yang kuat inilah yang akan bisa mengabulkan permohonan dan cita-cita kita kepada Allah, baik itu keselamatan dunia dan keselamatan pula di akhirat. Maka hadirin jamaah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita perbaharui, sama-sama kita benahi kealpaan-kealpaan yang mungkin selama kita hidup di sana sini banyak kekurangan dan kekurangan, kesalahan dan kehilapan. Mari kita benahi, mumpung selagi kesempatan hidup kita masih diberikan oleh Allah, selagi kita masih diterima oleh Allah taubatnya. Karena dalam sebuah riwayat dijelaskan, kullu bani Adam khata', setiap bani Adam itu pasti pernah berbuat kesalahan. Tetapi bukanlah orang yang berbuat kesalahan itu, bukanlah orang yang baik itu yang tidak pernah melakukan salah. Tetapi orang yang baik, kata Nabi, ketika ia melakukan kesalahan, baik salah yang khilaf, yang tidak disengaja maupun yang disengaja, ia segera bertaubat kepada Allah. Ini yang Allah isyaratkan
dalam surah Al-Imran 134. Orang yang bertaubat itu senantiasa berhenti, stop dari perbuatan dosanya yang telah terlanjur ia lakukan. Maka inilah yang kita harapkan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya kita tidak luput daripada kesalahan dan kehilapan. Karena memang sifat dasar kita manusia al-khata' wan nisyan sifatani alal insan. Tapi jangan mengkambingkan hitam, jangan mencari kambing hitam dengan alasan bahwa sifat khata' nisyan ini sehingga kita berbuat sewenang-wenang, sehingga kita mudah berbuat maksiat. Akan tetapi bagaimana caranya meminimalisir kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita? Bukankah dalam Al-Quran sebagai panduan hidup kita Allah sudah berikan rumusnya? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mampu mensucikan hatinya, maka merugilah siapa saja yang mengotori hatinya. Maka mari kita jaga hati kita, kita bersihkan hati kita, karena inilah yang menjadi indikator baik atau tidaknya kualitas iman kita, baik atau tidaknya kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Tatkala kita mampu membersihkan hati kita, menjaga hati kita dari virus-virus, ya. Hari ini memang kita berada dalam situasi virus corona, tapi ada juga yang jauh lebih berbahaya, yaitu virus-virus yang bisa membutakan hati. Maka melalui mimbar yang singkat ini, khotib mengajak kita semua juga kita harus waspada terhadap virus yang mengotori hati kita. Karena inilah yang akan menentukan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Tatkala kita mampu menjaganya, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi yang bertakwa. Dan pribadi yang bertakwa ini di dalam surah yang Allah abadikan, di dalam sebuah surah yang bernama Al-Fajr, orang-orang yang bertakwa itu akan dipanggil oleh Allah, akan diseru dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada ridho dan ridhoku, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tentu mereka yang bisa masuk kepada golongan hamba Allah dan kepada ridho Allah, tentu mereka yang berhasil membersihkan hatinya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani segala bentuk ujian ini, sehingga kita lolos, berhasil melewati ujian-ujian dan rintangan ini. Karena sejatinya hidup adalah ujian. Orang yang berani hidup harus berani dengan ujian, karena dengan ujian itulah sebagai sarana Allah untuk menguji kita, untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Sebagai penutup khutbah, saya ambil dalam salah satu ayat dalam surah Al-Mulk. Di situ Allah menegaskan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan hidup dan mati supaya apa? Supaya Allah melihat siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Tentunya siapa yang lebih bertakwa di antara kita. Maka yang membedakan kita adalah kualitas ketakwaannya kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang bertakwa dan dikelompokkan dalam hamba-hamba Allah yang mendapatkan ridhonya. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala innallaha
wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribul mujibu da'awat wa ya qadiyal hajah. Allahumma anfa'na andal ghala wal bala wal fahsya wal munkar. Allahumma ya Allah, Allahumma ansuril Islam al muslimin, Allahumma ansuril Islam al muslimin, Allahumma ansuril Islam al mujahidin fi kulli zaman wal makan ya Rabbana. Allahumma ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya hayyu ya qayyum bika nastaghis fa aslih li sya'ni kulli amrih fa aslih li sya'ni kulli amrih wa la taqilni ila nafsi tarfata ain. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Wasi'al Maghfirah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.